keberadaan Nur Muhammad yang hubungannya dengan Allah menjadikan alasan menciptakan kita dan dunia ini, yaitu karena adanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, saking menghargainya Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita berada sampai saat ini. Dalam buku berjudul Cahaya karya Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi disebutkan pernah terjadi dialog antara Allah Ta'ala dan Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Daud bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, nikmat apakah yang kecil di sisimu?" Allah Ta'ala menjawab, "Nafas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat yang kecil di sisimu." Bayangkan ma'asyiral muslimin, nafas yang kita hirup sehari-hari yang sangat mahal jika kita beli oksigen di rumah sakit, tetapi itu sangat kecil bagi Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Daud, "Lalu nikmat apakah yang paling terbesar di sisimu, wahai Allah?" Tanya Nabi Daud lagi, yaitu diciptakannya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, demikian besarnya rahmat yang kita terima sebagai umat Nabi ini dengan adanya Nabi Muhammad, maka layak kita mengetahui siapa Nabi Muhammad Rasulullah SAW, baik secara akhlak maupun secara fisik. Nabi Muhammad sebelum masa-masa kenabian adalah orang yang sangat bagus akhlaknya. Di dalam kitab As-Sayyid Al-Maliki disebutkan bahwa Nabi Muhammad sangat lemah lembut, akhlaknya sangat mulia, sangat sopan dan santun kepada orang-orang yang berada di sana. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi sangatlah agamis dan ahli beribadah. Beliau membenci berhala-berhala dan menjauhi keharaman. Beliau sibuk menggembala kambing. Beliau Rasulullah SAW adalah seorang penggembala kambing, karena disebutkan tanda-tanda seorang nabi adalah setiap nabi merupakan penggembala kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam wa qila wa anta qala na'am. Rawahul Bukhari. Allah tiada mengutus, katanya Nabi, Allah tiada mengutus seorang nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Kemudian sahabat bertanya, "Apakah juga demikian ya Nabi?" Kemudian beliau menjawab, "Ya benar, saya juga menggembala kambing." Beliau juga sibuk berdagang. Tersebutlah bahwa Sa'id bin Abi Sa'id adalah mitra dagang beliau, hingga pada saat penaklukan kota Mekah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sa'id, "Marhaban ya akhi wa syarikati." Selamat datang saudara, rekan sekerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah masa kenabian, Nabi semakin sayangnya kepada umat. Disebutkan bahwa Nabi sangat tidak mementingkan dirinya dan keluarga. Ketika mendapat hadiah dari raja-raja, penjajah raja-raja yang dikabulkan, Nabi lebih mengutamakan kepentingan sahabatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Bahkan baju yang dipakai ketika diminta sahabat maka oleh Nabi diberikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita pilih dari ceramah-ceramah para ulama kita tidak mengetahui betapa agungnya, betapa tinggi akhlaknya Nabi, sehingga Nabi disebut dengan Al-Amin, yaitu orang yang sangat dipercaya, yang tidak pernah berbohong. Maka Nabi mulai kecil lahir sampai meninggal tidak pernah berbohong. Ini adalah sebagai kunci, ini adalah sebagai bekal seorang nabi. Bagaimana seorang nabi yang dipercaya salah-salahnya, tetapi dia pernah berbohong walaupun satu kali, tetapi nabi tidak demikian. Maka sifat seorang nabi adalah amanah, fatonah, tabligh. Kemudian amanah, tabligh dan zikir. Ada 4 macam sifat Rasul, dan salah satu yang sangat membuat kita percaya sangat kuat, quality dan printable adalah sifat aminnya Nabi
sampai kepada kita adalah memang benar-benar dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Maka kita bisa percaya bahwa Nabi menyampaikan risalah itu kita tidak pernah menyampaikan dengan dulu atau mementingkan dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, saya akan menyampaikan beberapa hal tanda-tanda kenabian Nabi. Seorang Nabi dijuluki sebagai Nabi seperti apa saja supaya tidak terjadi nabi-nabi palsu. Yang pertama, Nabi, tanda-tanda kenabian pertama kali adalah pembelahan dada Nabi Muhammad. Kita sudah mendengar bahwa pembelahan dada Nabi Muhammad terjadi 4 kali. Yang pertama pada masa kecil, yang kedua pada saat beliau berumur 10 tahun, yang ketiga pada saat beliau menjadi Nabi, dan yang keempat pada saat Rasul. Tanda-tanda Nabi yang bagus selanjutnya adalah khatam an-nubuwah, yaitu stempel kenabian. Di mana Nabi mempunyai stempel kenabian, yaitu di punggung belakang. Para ulama mendefinisikan bahwa stempel kenabian itu semacam daging seperti telur merpati. Jadi telur merpati itu seperti memancarkan cahaya dan kewibawaan serta mengandung seperti minyak wangi seperti apa. Jadi kita mungkin belum tahu bahwa Nabi punya tanda-tanda secara fisik, bukan hanya akhlaknya, tetapi di punggung beliau ada stempel Nabi. Yang ketiga, impian yang selalu menjadi kenyataan. Nabi tidak pernah bermimpi seperti kita. Artinya kita dikatakan mimpi adalah kembang tidur, tapi bukan. Setiap mimpi yang ada di Nabi adalah suatu kenyataan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya saya akan mengurai betapa fisik-fisik beliau juga sangat membuat kita terkagum-kagum selain dari sifat dan akhlak beliau. Beliau Rasulullah SAW posturnya juga tidak tinggi, juga tidak rendah, bukan pula postur pendek, juga bukan tinggi. Kulitnya juga tidak terlalu putih, juga tidak terlalu hitam, bukan pula berkulit gelap. Postur badan beliau bagus, kedua pundak tegap dengan jarak yang lebar. Beliau memiliki rambut memanjang sampai kedua pundak, dan lain waktu sampai ke daun telinga bagian bawah, dan pada waktu lain sampai ke pertengahan kedua daun. Juga Nabi mempunyai jenggot. Kedua telapak tangan beliau kokoh, yakni jari jemarinya besar, kepalanya beliau besar, besar pula persediaan beliau. Di wajah beliau terdapat nuansa bundar, bermata lebar, serta amat hitam bagian hitamnya. Panjang kedua bulu matanya, merah pinggir bulu matanya, mempunyai masyubah, yaitu rambut lembut dari dada. Nabi Muhammad juga kalau berjalan seperti melipat bumi karena saking kencangnya. Di antara kedua belikat beliau terdapat khatam an-nubuwah, yaitu stempel kenabian. Bagian kancing kiri kamar dan mirip pula seperti telur merpati. Bila berjalan seakan bumi dilipat demi beliau, artinya cepat sekali. Para sahabat berusaha menyusulnya, tetapi tidak bisa mengejarnya. Busana yang paling suka adalah busana gamis. Beliau mengurai lepas rambutnya, kemudian menyibakkannya menjadi 2 bagian. Kalau sekarang di pihak tengah gitu kan ya. Beliau juga menyisir rambut dan jenggotnya. Ketika hendak tidur di waktu malam, beliau memakai celah ismi pada setiap mata sebanyak 3 garis. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Beliau Nabi Muhammad diceritakan juga sangat kuat fisiknya. Rasulullah SAW memiliki kekuatan sempurna pada segenap anggota badannya. Sebagaimana beliau juga sosok yang memiliki kekuatan sempurna dalam memenuhi hak Allah, mempunyai kekuatan akhlak yang tinggi. Diriwayatkan beberapa hadis menjelaskan kekuatan fisik Nabi. Tersebutlah bahwa karena Abu Yazid bin Hasim bin Muthalib bin Abu Manaf adalah jagoannya orang Quraisy.
Pada suatu hari terjadilah pertemuan antara dia dan Rasulullah di perbukitan Mekah. Rasulullah berkata, "Hai Mekah, takutlah engkau kepada Allah dan terimalah dakwah." Kemudian dia menjawab, "Kalau saja aku tahu bahwa ucapanmu itu benar, tentu aku akan mengikutimu." Rasulullah SAW melanjutkan, "Bagaimana pendapatmu kalau kamu saya banting, saya kalah? Apakah kamu yakin bahwa saya katakan adalah benar? Maka ayo berdirilah, bersiaplah agar saya bisa segera membantu kamu." Bergegaslah Bukanah menuju Nabi untuk berkelahi, dan tatkala beliau Rasulullah menghantam Bukanah terjatuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian Bukanah berkata, "Kita ulangi lagi hai Muhammad," dan ia kembali bersiap-siap. Namun justru ia dijatuhkan sekali lagi oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah sifat-sifat Nabi, baik dari akhlak, baik dari fisiknya. Kita mengenal Nabi disebut juga dengan insan kamil, artinya insan zakat sempurna. Beliau juga lemah lembut, tetapi juga kuat. Beliau sangat baik, sangat penyantun, tetapi dia bukan orang yang miskin, tetapi orang yang kaya, yang sedekahnya seperti angin bertiup, artinya tidak putus-putus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya itu khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga semakin menggambarkan kita akan sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun secara akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, walaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina man anzalallahu alaihi bi khuluqin hasan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi iyyakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa 'anna al bala wal mamat wal jalajil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an sairil buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in